Haleluya, shalom saudara-saudara, shalom, haleluya. Puji Tuhan kita boleh ada di minggu pertama dari 52 minggu di tahun 2021 ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kalau kita boleh ada di dalam kondisi saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel, Dia yang selalu beserta dengan kita, Dia yang tidak pernah tinggalkan kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain memuji, menyembah Tuhan. Biar kita mulai tahun yang baru ini Tuhan. Minggu yang baru di tahun yang baru. Dengan kita masuk ke ruangan kudusnya Tuhan, ruangan maha kudusnya Tuhan. Untuk meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Biar kita ambil sikap menyembah Tuhan. Meninggikan Tuhan Allah yang hadir di rumah-rumah kita, dimanapun kita berada. Dan Dia rindu melawat kita di tahun yang baru ini, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Haleluya Yesus. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kami menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, kami meninggikan Engkau. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku menyembahmu. Kami meninggikan menyembahmu Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Kami menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembahmu, ku kami menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Kami menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, Tuhan. Oh haleluya, sebab namamu, oh kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Yesusku, kami muliakan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu ya Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Haleluya. Kami menyembahmu ya Yesus. Haleluya.
Terima kasih ya Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, segala pujian bagimu. Menyembahmu ya Yesus. Kami meninggikan Engkau, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada di 2021. Thank you Jesus, haleluya. Segala kemuliaan bagimu ya Yesus, segala sembah bagimu. Kalau kami boleh ada di tahun 2021, ini semua karena kasih karuniamu. Biar kami Tuhan mau lebih lagi masuk ke dalam ruangan Maha Kudus-Mu Tuhan, dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Menaruh Engkau di tempat yang paling mulia dalam hidup kami. Engkaulah pusat penyembahan kami. You are the center of everything Lord. Engkaulah pusat segalanya Tuhan. Dan biar kami menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Namamu disukakan, disenangkan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami ingin memulai tahun yang baru ini Tuhan, di minggu yang baru ini bersama dengan Engkau. Kami minta Tuhan urapan-Mu buat setiap dari kami dimanapun kami berada. Kami percaya kalau hadir, kami boleh rasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin lebih lagi menari, bernyanyi bagi Engkau, memuji nama-Mu Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin, haleluya, Philadelphia. Kasih persaudaraan, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di tahun yang baru 2021. Kita percaya bahwa di tahun sebelumnya 2020 Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan yang sama akan terus menyertai kita. Dialah gunung batu kita, dialah kota benteng kita. Dia yang menjamin hidup kita. Kita menyembah bukan Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang benar. Yang Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Percaya itu saudara-saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, Kau pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya dan dulu. Kau Alfa dan awal dan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau
Tuhan yang benar. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita menyembah Tuhan yang benar, yang tidak akan pernah meninggalkan kita di tahun yang lalu dan di tahun 2021 ini. Haleluya. Kita percaya dan kita katakan kepada Tuhan dalam doa kita, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Yeah, haleluya. Dialah Tuhan yang benar. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mau memuji Tuhan lagi, saudara? Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kita tahu tahun 2021 ini pasti akan ada tantangan. Pasti akan ada badai lagi yang menghantam kita. Kita tidak tahu seberapa besar badai itu. Tapi satu hal yang kita tahu, bersama dengan Tuhan, kita akan bisa terbang melewati badai. Amin, saudara. Kita mau memberi jarak di rumah-rumah saudara. Kalau di pinggir ada barang-barang agak disingkirkan dulu. Kita merentangkan tangan kita seperti ini. Kita mau siap terbang bersama dengan Tuhan. Nah kayak gini sekalian social distancing, saudara. Dengan sebelah-sebelahnya nggak terlalu dekat, jadinya ada jarak. Nah kita akan siap terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan yang akan menuntun kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Kita percaya di tahun 2021 ini firman Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam firman-Nya. Haleluya. Dan kita akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Rentangkan tangan-Mu, aku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Oh. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu
beri kekuatan terbang bersama dengan Tuhan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, katakan jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk saudara-saudara, kita percaya bahwa kita akan aman bersama dengan Tuhan. Nah, kita mau masuk, sekarang sudah masuk di tahun yang baru, di minggu yang pertama dari 52 minggu. Dan Tuhan mau di hari-hari terakhir ini, biar kita memperhatikan keadaan kita. Biar kita boleh lihat keadaan kita, setiap dari kita. Dan kita mau bilang ke Tuhan, Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Agar Tuhan hati kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami Tuhan. Agar semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biar kami mempergunakan hari-hari kami dengan sedemikian Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kami untuk kami melewati hari-hari kami. Hari demi hari di dalam tahun 2021 ini. Bersama dengan Engkau, bersama dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan, pimpin kami
di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, oh mulialah namamu Tuhan. Oh, ajar jalan, pimpin kami, di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan, kita katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Oh, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, mulialah namamu Tuhan. Oh, ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita katakan, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap. Besar setiamu Tuhan,
Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus, Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah di tahun yang baru ini kepada setiap dari kami. Biar pesan awal tahun ini menjadi pesan buat setiap dari kami. Urapi Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu, sembunyikan beliau di balik kayu salib-Mu, supaya firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara, saya undang Bapak Gembala ke depan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat tahun baru saudara-saudara yang belum ketemu pada tanggal 1 Januari kemarin ya. Selamat tahun baru, kita sudah ada di tahun 2021. Puji Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang besar. Terima kasih juga buat kesetiaan saudara semua boleh setia dalam beribadah di tahun 2020 walaupun dalam keadaan yang berbeda dengan biasanya. Puji Tuhan. Di minggu pertama tahun 2021 kita akan teruskan yang menjadi pesan daripada Gembala di tahun 2021, yaitu kita akan bicara mengenai tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tinggal di dalam Kristus tidak menjadi tema khotbah pada pagi ini, ibadah minggu pertama tanggal 3 Januari. Puji Tuhan, selamat tahun baru, Happy New Year kepada saudara semua. Ya. Bahasa Inggris dimulai dengan kata happy. Ya saudaraku, biarlah kita semua di dalam suasana yang sukacita dan gembira. Mari kita ulangi lagi pesan Gembala tahun 2021. Ya, saudara bisa baca di rumah sama-sama. 2, 3. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Sekali lagi, itu yang intinya. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Sebab di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Akan terbuang menjadi kering dan binasa. Saudaraku, di dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus katakan, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kamu akan terbuang, akan menjadi kering, dan akan binasa, akan mati. Saudaraku, tahun 2020, COVID-19 banyak mengajar kita untuk mengerti akan firman Tuhan yang seringkali kita dengar. Ya, kalau ada orang yang terpapar COVID-19, dia harus diisolasi.
ya, dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari pekerjaannya, dipisahkan dari teman-temannya, dipisahkan dari gerejanya, ya, diisolasi, apakah itu mandiri, apakah di rumah sakit, apakah di rumah kayak Wisma Atlet, rumah penampungan, terpisah. Seakan-akan dia terbuang. Dan apa yang terjadi di sana hari demi hari sendiri tidak bisa dibesuk, ya. Kita masih bersyukur masih ada multimedia, ada handphone yang bisa terkonek, ya, tapi kadang-kadang di tempat-tempat tertentu tidak ada signal. Akan terjadi kekeringan jiwanya, rohaninya, pikirannya, stres, ya, terasa beban yang berat, apalagi nafas mulai susah, apalagi makanan tidak ada rasa lagi, apalagi disertai dengan demam, batuk, diare dan sebagainya. Terbuang, bahkan banyak yang binasa. Saudaraku, di dalam Tuhan Yesus kita akan mendapatkan aliran-aliran kuasa, sukacita, damai. Tahun 2021 adalah tahun biarlah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdiri dan kita baca ayat ini menjadi ayat yang menjadi iman dan kesukaan kita di dalam tahun 2021. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetap berdiri. Yohanes 15 ayat 7 katakan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki. Dan perhatikan saudara, apa janji Tuhan? Dia tidak katakan aku akan mendengar, dia tidak katakan aku akan mempertimbangkan, dia tidak katakan aku akan mengabulkan. Tidak, Tuhan janjikan kamu akan menerimanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Jadi marilah tahun 2021 ini kita tinggal di dalam Tuhan Yesus yang adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Allah yang menyertai kita. Biarlah Immanuel, Allah yang menyertai kita adalah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021, bahkan sampai selama-lamanya. Maukah saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus mulai saat-saat ini? Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Tapi kalau kitanya tidak mau disertai Tuhan, ya, kitanya pengen jalan sendiri. Seringkali anak saya, ya, kalau dibilang mau kemana, ke sini, ya, mau Daddy mau ikut atau Mami mau ikut, nggak usah, ya. Nah, saudaraku, ada yang pengen disertai, ada juga yang enggak. Tapi percayalah saudaraku, tanpa penyertaan Tuhan kita akan mengalami banyak hal yang kita tidak pernah bisa bayangkan. Nah, di dalam Matius pasal 4 ayat 35 sampai 41 ada satu cerita di sini yang mari kita akan baca bergantian bersama-sama supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi cerita yang firman Tuhan tuliskan. Markus pasal 4 ayat 35, saya baca ayat yang ganjil, saudara nanti di rumah baca ayat yang genap. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, pertanyaannya, ya, apakah Tuhan Yesus tahu kalau di perjalanan akan ada badai? Ya. Tuhan Yesus katakan, "Marilah kita pergi." Setelah itu dengan murid-muridnya ke seberang. Nah, kita ada di awal tahun 2021. Ya. Tuhan yang menyertai kita kan gak tinggal di tempat. Dia katakan, "Ayo kita berjalan di tahun 2021. Kita menyeberang." Kita merindukan di akhir tahun 2021 akan ada satu hasil yang besar. Akan ada karya kita tahun 2021 yang fantastik, yang hebat, yang jadi berkat. Akan ada berkat yang kita alami. Bukankah begitu menjadi doa kita, ya, doa kita yang belum dapat jodoh 2021 dapat jodoh, yang belum punya anak 2021 punya anak, yang belum dapat promosi tahun 2021 dapat promosi, yang belum punya rumah tahun 2021 punya rumah, dan seterusnya, saudaraku. Dan Tuhan Yesus juga bilang kepada muridnya, "Ayo kita pergi ke seberang." Di danau yang tenang, di tepi danau Galilea yang tidak banyak, yang dengan riak-riak yang tenang, di sore hari itu mereka berangkat. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan tofan mengamuk. Alkitab katakan tiba-tiba terjadi badai, tofan, dan hampir menenggelamkan mereka. Mereka sangat ketakutan. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tahu kalau nanti di perjalanan akan ada badai? Ya, apakah Tuhan Yesus tahu nanti di tengah perjalanan akan ada badai? Ya, saya percaya Tuhan Yesus pasti tahu. Dia kan yang memegang masa depan. Dia mengetahui semua yang akan terjadi. Pertanyaannya lagi, mengapa Tuhan Yesus tetap membawa murid-muridnya pergi malam itu untuk ke seberang? Kenapa nggak ditunda besok pagi saja? Mungkin kalau berangkatnya besok pagi nggak ketemu badai. Tapi karena berangkatnya sore hari itu, ketemulah dia badai. Ya, pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan mereka pergi? Ingat, Tuhan Yesus bersama mereka. Tuhan Yesus satu perahu dengan mereka. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita belajar, perhatikan latar belakangnya. Kalau kita baca di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 34-nya, sebelum ketemu 35 di mana Tuhan Yesus katakan, "Ayo kita jalan di tahun 2021 ini, ayo." Nah, lihat latar belakangnya, saudaraku. Di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 34, di situ Tuhan Yesus mengajar dan memberikan pengajarannya dalam berbagai perumpamaan, ya. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian ada perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Kemudian ada perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang biji sesawi, saudaraku. Nah, saudara bisa baca di Markus 4
Jadi latar belakangnya sebelum Tuhan Yesus suruh murid-muridnya ke seberang, Tuhan ngajar dulu, Tuhan mengajarkan firman Tuhan dengan berbagai perumpamaan. Mari kita lihat sekarang saudaraku dan perhatikan latar belakang dari pengajaran taburan firman. Yang pertama yang Tuhan ajarkan adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Kita baca sampai ayat 9 saja, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedang semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan katanya, yang penting saudaraku, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Termasuk murid-muridnya tentu dia mendengar. Ya, benih itu adalah firman Tuhan. Ya, benih itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan. Dan Tuhan bicara ada 4 jenis tanah, yang bicara juga 4 jenis hati manusia dalam perumpamaan dari seorang penabur yang dikotbahkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan 4 tanah itu adalah yang pertama, ya, tanah yang di pinggir jalan, ya. Di sini dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, ya. Matius 13 ayat 19, cerita penabur ini ditulis oleh 3 Injil, ya. Ini adalah sikap hati kita yang keras, ya, menolak firman Tuhan, sehingga setan punya kesempatan mengambil. Nah, setan mengutin firman Tuhan, makanya setan juga pintar firman Tuhan, tapi bukan untuk dilakukan, untuk nyerang kita, ya, untuk melemahkan kita, untuk membimbangkan kita. Dia pakai firman Tuhan. Pada waktu setan mencobai Tuhan Yesus, dia pakai firman Tuhan, ya. Mazmur 91 itu yang sering kali dikatakan sekarang itu dipakai oleh setan untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya, dia pungutin pada waktu saudara menolak firman Tuhan, setan yang dapat. Itu tanah hati yang menolak, tanah hati yang keras. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Ya, dikatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Adalah sikap hati yang dangkal, yang banyak ganjelannya, saudaraku. Ganjelan kebencian, ganjelan kemarahan, ganjelan sakit hati, ganjelan-ganjelan itu menyebabkan firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Jadi hatinya itu disebut dangkal,
kulitnya aja. Begitu ada masalah, begitu ada persoalan, dia akan menolak firman Tuhan itu. Yang ketiga adalah yang di semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak ada hasilnya, tidak berbuah. Ini adalah sikap hati yang tidak setia. Dia sangat dikacaukan pada waktu dia mau ikut Tuhan, mau setia ikut Tuhan, dikacaukan dengan kekhawatiran. Apalagi zaman COVID ini banyak orang yang khawatir, ya kan, parno, ya kan, dia tidak percaya kepada firman lagi, ya, apalagi kalau dia jadi kaya. Kalau dia udah jadi OKB, orang kaya baru, dia nggak ingat firman, saudaraku, dia sibuk dengan kekayaannya. Tapi bersyukur Tuhan inginkan kita setia bertumbuh. Orang yang faithful adalah memiliki tanah hati yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas katakan begitu. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Artinya firman itu bertumbuh dan berkembang. Ini bicara hati pada waktu kita menerima firman Tuhan. Dan sesungguhnya murid-murid Tuhan itu diberi pengertian dan pelajaran yang khusus oleh Tuhan Yesus. Beda dengan orang banyak dikasih perumpamaannya, tapi murid-murid ditanamkan betul-betul, ya. Markus 4 ayat 11 katakan, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Murid-muridnya khusus dapat rahasianya. Ya, ayat yang ke-34 katakan, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, murid-muridnya, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ya, kepada orang banyak dia kasih pengajaran itu selalu dengan perumpamaan, tapi kepada murid-muridnya mereka diajar sendiri. Saudaraku, kemudian sampailah ke ayat 35. Setelah ini latar belakangnya Tuhan mengajar firman Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, mari sekarang kita menyeberang, ya. Langkah, ya. Itu artinya kemudian Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk praktek pengajaran yang mereka telah terima. Itu yang cerita kita baca tentang badai di tengah jalan. Saudaraku, badai atau masalah atau pencobaan yang akan dan mungkin kita hadapi dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan untuk menenggelamkan kita, tapi untuk melatih kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Murid-muridnya Tuhan mau latih untuk sungguh-sungguh mereka percaya sebagaimana firman Tuhan yang sudah mereka dengar. Nah, respon kita waktu mendengar firman Tuhan sangat menentukan masa depan kita. Sekali lagi, respon kita pada waktu kita mendengar firman Tuhan sangat menentukan masa depan kita. Makanya saudaraku, setialah di awal tahun ini mendengar firman Tuhan, ya. Kita mulai malam ini ada doa 12 hari mendoakan 12 bulan, dan kita akan mendengar juga 12 kali firman Tuhan yang akan jadi kita ambil kesimpulannya. Kalau saudara meresponi firman Tuhan dengan baik, maka perjalanan kita juga akan baik.
Puji Tuhan. Saudaraku, benih firman Tuhan itu memerlukan tanah hati yang baik. Tanah hati yang mau terima, tanah hati yang mau menangkap, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Tanah hati itu bicara respon tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Saudaraku, tanah hati raja dan penduduk Niniwe itu berbeda dengan tanah hati dari penduduk Nazaret. Ya, Nazaret itu tempatnya Tuhan Yesus. Tanah hatinya raja dan penduduk Niniwe menyambut firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Ya, sehingga terjadi revival di Niniwe. Terjadi kebangunan rohani di Niniwe. Tetapi di Nazaret Tuhan Yesus mengajar, ya. Tapi penduduk Nazaret acu tak acu, rumah tukang kayu. Aku tahu kecilnya juga, ya kan? Tidak menerima Tuhan Yesus. Makanya di Nazaret tidak terjadi mukjizat, kata firman Tuhan. Padahal saudaraku, di Niniwe Yunus tidak punya belas kasihan. Kasih firman Tuhannya, lu sebentar lagi 40 hari lagi nih kota hancur, dihukum oleh Tuhan. Ya, rasain lu, ya kan. Sedangkan di Nazaret Tuhan Yesus mengajar dengan belas kasihan dan kasih sayang. Tapi karena tanah hatinya orang Nazaret menolak, tidak terjadi sesuatu. Tapi raja dan rakyat Niniwe mendengar firman Tuhan, mereka menyambut dengan begitu baik, meresponi, terjadi mukjizat. Saudaraku, jangan juga membiarkan Tuhan Yesus tertidur seperti murid-muridnya membawa Tuhan Yesus. Tidak dikasih tugas, tidak dikasih dipercaya, tapi ya udah Bapak tidur aja, istirahat aja ya. Bapak kan bukan nelayan, ya tukang kayu, saya yang lebih tahu daerah sini. Ya kan? Tidak dilibatkan, padahal dia percaya Immanuel, Tuhan yang beserta kita, Tuhan batu karang kita, kekuatan kita, kota benteng kita yang harus selalu ada di depan kita seharusnya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus tidur, terjadilah badai. Ya, firman Tuhan harus selalu hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, harus live dalam kehidupan kita. Dia harus aktif. Kita harus bersekutu dengan firman setiap hari. Pemazmur katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Saudara, mau apa saja yang kita buat di tahun 2021 berhasil? Libatkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita katakan tahun ini kita percaya Yesus yang adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Yohanes 1 ayat 1 katakan, mula pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus yang adalah Immanuel bisa juga kita terjemahkan firman Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu di tahun ini saya mengajak saudara ikut program membaca seluruh Alkitab ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu selama 1 tahun 365 hari, yang saya gambarkan seperti Immanuel, Tuhan menyertai kita, firman menyertai kita. Setiap hari saudara baca firman, ya, baca firman Tuhan selama 365 hari, kita selesaikan Alkitab kita.
Saya seringkali katakan minimum seumur hidup saudara, satu kali saudara harus baca firman Tuhan. Saya kirimkan daftarnya supaya saudara tidak terlampau bosan membaca kitab Kejadian terus ya. Saya bagi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Mazmur dan juga ada Amsal. Beberapa ayat, karena Amsal itu adalah kata-kata hikmat. Baca setiap hari, ada kolom di kiri untuk saudara kasih tanda ini sudah dibaca, sudah dibaca. Ya, mari kita selesaikan tahun ini firman Tuhan. Tapi yang penting itu juga berarti Immanuel. Ya, firman beserta dengan kita hari demi hari. Saudaraku, pelajaran apa yang diterima murid-murid Tuhan waktu menghadapi angin ribut badai? Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Artinya mengapa kamu tidak mempercayai aku? Ya, Markus 4 ayat 40. Kenapa saudara di tahun 2021 kita begitu takut? Virus sekarang disebut COVID-19, itu baru COVID-19. Apakah kita tahu? Apakah kita mungkin menghadapi tahun 21 COVID-21? Wow, ya kan? Udah generasi kesekian, saudaraku, lebih canggih lagi. Ketakutan akan melanda seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya, mengapa kamu tidak mempercayai firman Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus? Mari saudaraku, di awal tahun 2021, di minggu pertama ini, kita minta supaya Tuhan menyertai kita. Paulus katakan bahwa Tuhan akan firman Tuhan katakan Tuhan akan melatih kita. Nah, mungkin juga di tahun 2021 ini Tuhan akan melatih kita. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26-27, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri tertolak." Kalau Tuhan kehendaki minggu depan kita akan bicara mengenai latihan untuk tahun 2021 ini, ya, menghadapi badai, menghadapi apa. Tuhan memberkati saudara semua. Katakan sama-sama kata-kata yang di depan, 2, 3. Hanya mengasihi Tuhanlah yang berarti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, hanya mengasihi Tuhanlah yang berarti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Happy New Year, selamat tahun baru, dan Immanuel, firman Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita siapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kasih Tuhan yang besar bagi saudara semua. Di awal tahun ini, biarlah kita minta Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Perjamuan Kudus. Dan kita semua pegang roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu yang
surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita semua berdiri. Katakan, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan diri saudara. Ku siapkan Hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Biar musik mengalun perlahan, kita tundukkan kepala. Kita renungkan kasih Tuhan yang besar. Kita mohonkan penyertaan-Nya dari hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, sepanjang tahun 2021 ini. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, di awal tahun ini saya sebagai gembala saudara mewakili keluarga juga pastori meminta maaf kalau di waktu-waktu yang lalu, di tahun lalu ada hal-hal yang kami buat, baik perkataan, baik perbuatan yang kami ingat dan yang kami tidak ingat. Dengan setulus hati kami meminta maaf. Kiranya seluruh jemaat, saudara semua bisa memaafkan kami. Puji Tuhan. Dan kalau ada hal-hal juga yang masih mengganjal dalam hidup saudara terhadap seseorang, mari di awal tahun ini kita lepaskan pengampunan. Kita bebaskan hati kita dari batu-batu yang mengganjal, dari duri-duri yang menusuk. Biar hati kita menjadi hati yang baik. Puji Tuhan. Sekarang siapkan roti dan anggur dan dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saudaraku angkat roti lebih tinggi. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara, taruh tangan kirimu di hatimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Angkat lebih tinggi. Darahku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua berterima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur di minggu pertama tahun 2021 kami boleh bersama-sama beribadah lewat online pada hari ini. Saudara-saudara kami yang telah beribadah dimanapun mereka berada, Tuhan telah melawati mereka lewat kuat kuasa Roh Kudus yang membawa firman-Mu dan menjadi satu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Pimpinlah kami sepanjang tahun ini, ya Yesus yang Engkau adalah firman. Berikan kami kemampuan untuk setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa karena kami boleh menyelesaikan membaca Alkitab semuanya. Kasih karunia Tuhan kami harapkan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, memberkati mereka yang telah membawa persembahan persepuluhan mereka dan persembahan yang lain. Kami mendoakan sesuai dengan firman Tuhan. Bukakanlah tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami, keluarga-keluarga, anak-anak-Mu. Diberkati dengan benteng yang kuat sehingga tidak ada lubang kecil sekalipun dan kuasa penghancur yang digambarkan seperti belalang pelahap tidak dapat menembusnya. Tuhan memberikan hujan berkat sehingga ladang-ladang usaha mata pencarian anak-anak-Mu boleh bertumbuh. Bahkan di masa kering sekalipun, di masa resesi sekalipun, di masa sulit sekalipun, Tuhan mampu membuka jalan bagi mereka yang taat dan setia dalam perlindungan Tuhan. Biarlah hidup mereka berbuah-buah di tengah-tengah keadaan sekarang. Perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi setiap keluarga. Diberkati suami istri, diberkati anak-anak mereka. Kan ada anak-anak yang tidak bersama-sama, ada di luar kota, di luar negeri. Perlindungan dan penjagaan Tuhan bagi mereka. Supaya mereka pun mencari Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mohonkan perlindungan-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kecelakaan niat hati orang jahat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan jadikan kami menjadi berkat di tengah-tengah keadaan sekarang. Berikan kepada anak-anak-Mu pundi-pundi yang tidak berlubang. Sehingga berkat Tuhan kami boleh nikmati
bahkan kami boleh menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Bapa, turunlah segala berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih buat bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih buat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan Salomu turun bagi bangsa kami, Salomu turun bagi kota-kota dan desa kami. Tuhan memberkati juga kota Jakarta. Tuhan memberkati Bapak Gubernur dengan kesehatan yang prima. Tuhan memakai seluruh pejabat pemerintah untuk takut akan Tuhan dan membawa bangsa kami ke arah yang benar hingga menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memberkati mereka yang bekerja di bidang kesehatan, keamanan dengan kesehatan dan kuat kuasa dan hikmat dari surga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman, bahkan jemaat yang terkena COVID-19 diberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni terus segala salah dan dosa kami. Basuh terus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya saudaraku, puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan saudara. Ya, kita masih ibadah online seperti ini. Ya, kita akan lihat dalam 2 minggu ke depan, ya, berdoa supaya mungkin di minggu keempat kita sudah bisa lagi onsite, ya, atau live streaming. Ya. Tapi tetap semangat saudaraku, baca firman Tuhan setiap hari dan percayalah firman itu hidup dan berkuasa. Tuhan memberkati saudara semua. Jangan lupa nanti sore ada ibadah lewat Zoom yang sudah dibagikan jam 7.30 malam kita mulai. Ya. Yang lahir di bulan Januari, yang menikah di bulan Januari, yang dibaptis di bulan Januari, datanglah nanti malam, ya. Ya, yang bulan Februari nanti besok, Maret, lusa dan seterusnya, ya. Tuhan memberkati tahun 2021. Karena kita percaya kita sudah menyerahkannya kepada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdiri sekali lagi dan katakan, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, angkat tangan iman saudara. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai
Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Diberkati juga seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani dalam ibadah-ibadah pada hari ini. Baik ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah tin, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Di depan ada rekening-rekening gereja untuk saudara memberikan persepuluhan, buah sulung, persembahan-persembahan lainnya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu teduh. Amin. Selamat tahun baru, tetap semangat. Amin.